Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa kesenjangan pembangunan antar Pulau Jawa dan juga luar Jawa ini masih menjadi PR pemerintah. Lantas bagaimana pemerintah menekan kesenjangan infrastruktur antara Pulau Jawa dan juga luar Jawa? Dan seberapa besar minat swasta untuk membangun infrastruktur di luar Pulau Jawa? Langsung saja kita akan membahasnya bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan juga Ekonom Universitas Indonesia Ari Kunchoro. Tapi saya langsung ke Prof. Ari sambil menunggu bergabungnya Pak Menteri dari Bappenas. Prof. Ari, kita lihat bahwa kesenjangan masih terjadi, terutama kondisi pandemi seperti saat ini. Kesenjangan infrastruktur antara Pulau Jawa dan juga luar Jawa ini juga terlihat begitu. Anda melihatnya bagaimana perkembangan proyek infrastruktur sampai saat ini? Baik. Oke, sepertinya kami masih mengalami gangguan audio dengan Prof. Ari Kunchoro. Silakan Prof. Ari. Ya, jadi ini kita melihat ya bahwa ketidakseimbangan ini itu secara jangka panjang itu tidak sustainable. Karena tidak mungkin ya, misalnya seperti Jawa ini kemudian dia seluruhnya menjadi kota. Karena pertumbuhan ekonomi terpusat di Jawa. Jadi harus ada misalnya menjaga tata air. Dia juga harus punya daerah hijau. Dia juga harus menjaga sebagian dari daerah pertaniannya. Ya, karena bagaimana juga Jawa ada daerah subur. Nah, tetapi memang sudah sejarah bahwa Jawa itu memang terjadi aglomerasi yang lebih dulu sejak zaman penjajahan Belanda. Nah, ini seperti gaya tarik ya, gaya tarik planet, bahwa semua itu akan berkumpul di lokasi yang memang dari awal daya tariknya kuat. Dan semakin dia semakin kuat, maka dia membutuhkan infrastruktur untuk mempertahankan daya dorongnya. Nah, dengan infrastruktur yang dibangun, dia akan memperkuat daya tariknya. Jadi inilah yang disebut sebagai increasing return to scale. Dan kalau tidak hati-hati, itu akan menyerap semua potensi yang ada dari sekelilingnya. Nah, makanya ini perlu disimbangkan. Nah, data yang ada pada saya itu untuk Jawa Bali itu dengan jalan aja itu 2,3 km per luas wilayah 1 km persegi dibandingkan dengan luar Jawa yang hanya 0,35 km per luas wilayah 1 km persegi. Di situ saja sudah jelas menimbulkan ketimpangan. Nah, tetapi kita juga harus istilahnya efisien, karena infrastruktur itu juga mengikuti hukum yang disebut sebagai hukum aglomerasi. Jadi tidak bisa misalnya kita sebar begitu aja, kita harus memperhitungkan juga pusat-pusat pertumbuhan. Misalnya kalau di Sulawesi itu adalah di bagian selatan dan di bagian utara. Ya. Nah, jadi istilahnya itu bisa diekonomiskan infrastrukturnya, mendukung daya dorong, tanpa harus kemudian membuat prosesnya menjadi terulang seperti di Jawa. Demikian juga dengan Sumatera, ya. Karena kita itu pulau, ya. Jadi harus ada tetap bagian yang dipertahankan menjadi hijau, ya. Jadi ini yang disebut sebagai prinsip dari aglomerasi. Kumpulkan kegiatan satu area sehingga infrastrukturnya menjadi efisien, ya. Sehingga nanti yang terjadi adalah kutub-kutub pertumbuhan. Nah, kemudian infrastruktur yang harus dibangun adalah menghubungkan kutub-kutub pertumbuhan ini, ya. Misalnya kalau di Jawa kita lihat sekarang ada jalan tol, itu menghubungkan pusat pertumbuhan di bagian barat, tengah, dan timur. Baik, saya mau menyapa Pak Menteri yang sudah bergabung bersama kami. Ada Pak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas, Pak Suharso Monoarfa. Pak Menteri, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Hot Economy. Selamat sore. Baik. Selamat sore, Pak Menteri. Ya, Pak Menteri. Ya, hari ahli itu. Pak Rektor itu udah ahli itu. Oke, tadi sudah dijelaskan sedikit mengenai gambaran soal ketimpangan infrastruktur di Indonesia. Pemerintah pun terus memberikan optimisme. Kalau kita lihat, Bu Menkyu juga sempat bilang bahwa pemerintah akan all out begitu untuk mengatasi ekonomi yang jangan sampai masuk ke jurang resesi. Apakah infrastruktur akan terus dilanjutkan walaupun pandemi tetap terjadi? Ya, saya jawab langsung ini ya. Infrastruktur saya kira tetap akan dilangsungkan, dikerjakan
Pertama, alasannya adalah setidak-tidaknya job creation-nya itu kita ingin pertahankan karena infrastruktur itu termasuk yang menjanjikan dalam hal menciptakan jam kerja. Memang sektor-sektor tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Rektor itu betul juga. Jadi bagusnya memang harus ada aglomerasi ekonomi, kemudian di situ baru kita masukkan infrastruktur. Nah, yang pertama ingin saya sampaikan bahwa pembangunan kita ini adalah Indonesia sentris. Karena Indonesia sentris, maka infrastruktur itu pun harus infrastruktur Indonesia sentris. Saya kasih contoh infrastruktur yang sekarang sangat diperlukan oleh hampir semua penduduk Indonesia, tidak terkecuali mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, yaitu tol langit. Jadi tol langit ini Pak Ari, orang belajar, bekerja, itu work from home, anak-anak, taman kanak-kanak pun sekarang sekolahnya juga dari rumah, ya kan. Kemudian sampai pekerjaan-pekerjaan di kantor pun sekarang sebagian besar dikerjakan dari rumah, mahasiswa studi dari rumah. Nah, kalau kita lihat seperti itu, ini kan tidak berimbang ketersediaan infrastruktur dalam hal tol langit ini. Ya, digital ini memerlukan dukungan infrastruktur yang luar biasa. Kita memang sudah punya Palaparing, tetapi Palaparing itu berhenti di kabupaten kota. Kita harus punya itu sampai di tingkat desa, bahkan kelurahan, dusun, dan seterusnya dengan harga yang sama capaiannya. Satu contoh misalnya, kalau kita melakukan Fitcon seperti ini misalnya, kalau di Jakarta 1 jam itu ngabisin 1 giga, dan 1 giga itu kira-kira kalau Jakarta aja harganya 1.600 1 giga. Tapi di tempat lain itu bisa 6.000, bisa 14.000, bisa 30-an ribu, dan tergantung lagi dengan siapa pemasoknya. Dan makin ke timur itu makin mahal, dan makin mahal sinyalnya biarpet dan lambat. Ini persoalan kita dan ditangisi. Saya menemukan misalnya seorang pekerja di hotel di Labuan Bajo, saya tanya apakah ada keluhan. Dia bilang, kalau makan kami nggak ada keluhan Bapak, tapi kami di rumah ini ada 3 anak sekolah dan semua sekolahnya jarak jauh. Nah, sekolah jarak jauh itu HP saya cuma 1 misalnya. Selain HP-nya dia cuma 1, tapi itu juga lambat sekali Bapak, dibilang sama saya. Jadi kadang-kadang mati kadang. Sementara di Jakarta sudah murah, cepat, ya kan, kualitasnya bagus sekali. Nah, ini kan sebuah kesenjangan infrastruktur yang kita butuhkan dan harus kita atasi. Bagaimana harga data itu di seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke, dari Morotai sampai Pulau Rote itu semua sama harganya, dicapai oleh setiap anak Indonesia, setiap warga negara Indonesia. Karena itulah infrastruktur, jangan hanya kita melihat jalan, jembatan, listrik, tetapi ternyata hari ini yang kita perlu butuhkan antara lain seperti ini. Baik. Yang kedua, masih ada lagi? Silakan Pak. Yang kedua soal infrastruktur, memang tidak semuanya dibangun oleh pemerintah, ya kan? Termasuk di dalam infrastruktur tol langit ini, ya kan? Tidak semuanya yang harus dibangun oleh pemerintah, tetapi misalnya untuk daerah-daerah terluar, terdepan, daerah-daerah 3T itu selamanya adalah kewajiban negara untuk menyediakan itu. Dan kita sudah berusaha untuk sampai pada last mile, dan mudah-mudahan itu baru bisa terjadi tahun 2022 atau 2023. Jadi kita percepat ini supaya Indonesia benar-benar bisa dijangkau secara tol langit. Ini tol langit, saya punya istilah tol langit. Dan memang ini tidak hanya dibebankan oleh pemerintah, atau dia juga membuka kesempatan sebagai sebuah business opportunity bagi usaha.
Dan usaha kan selamanya akan melihat opportunity ini kan dari sisi return-nya. Kalau rate of return-nya itu menarik buat mereka, tentu bisa. Nah, tetapi kan kombinasi dari pemerintah dalam hal kebijakannya tidak hanya kombinasi kebijakan yang sifatnya itu aturan, tetapi juga kita misalnya penyediaan penyertaan, makanya disebut KPBU itu penyertaan pembiayaan dari pemerintah, apakah itu dalam bentuk viability payment, apakah itu dalam viability gap fund, atau kemudian sharing atau BOT dan sebagainya, itu semuanya terbuka. Jadi ini untuk menggerakkan infrastruktur. Baik, Pak Menteri, kalau bisa disimpulkan tadi berdasarkan keterangan adalah soal proyek infrastruktur konektivitas atau mungkin tol langit ini yang memang mungkin saat ini lagi difokuskan oleh pemerintah. Bagaimana dengan proyek infrastruktur yang lainnya yang saat ini akan dijalankan hingga 2021? Itu tetap dijalankan. Infrastruktur itu kan, saya cuma kasih contoh saja yang namanya kebutuhan infrastruktur itu seperti apa. Sebab juga ada kritik kepada kita, dan saya kira tuh Pak Ari ahlinya juga, bahwa pembangunan kita ini atau untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita ini itu diperlukan penambahan pembentukan modal tetap bruto ya yang besar, sehingga orang mengatakan untuk setiap pertumbuhan 1% misalnya. Karena itu orang mengatakan ekor kita terlalu besar. Ekor kita besar, ya mungkin karena dalam 10 sampai 12 tahun ini, sebagian besar belanja modal itu dari pemerintah itu ditumpahkan di di infrastruktur. Infrastruktur itu memang return-nya agak lama, karena itu kalau swasta juga mau masuk ke sana, senantiasa mereka minta pertama pemerintah masuk untuk memendekkan payback period-nya atau IRR-nya itu dinaikkan. Kan rata-rata kalau infrastruktur itu membangunnya IRR-nya itu kan rendah sekali. Kehadiran pemerintah di dalam KPBU tadi untuk mendorong mendorong swasta ikut serta, yaitu untuk menaikkan IRR. Nah, tapi di lain sisi ya secara overall ya kan infrastruktur ini kalau kita lihat dari generating dari belanja modal yang disediakan oleh pemerintah, bahkan juga swasta masuk di infrastruktur itu, orang mengatakan lambat return-nya. Nah, karena lambat return-nya, maka IKOR-nya menjadi tinggi. Bukan begitu Pak Ari? Ini Pak Ari yang lebih ahli. Oke. Ya betul Pak Menteri. Baik, langsung saya lempar ke Pak Ari terkait dengan keterangan Pak Menteri tadi. Prof, tanggapan Anda soal ini? Ya, jadi yang kita lihat ya, memang kalau dilihat dari keuntungan secara keuangan, itu memang kalau swasta masuk itu nggak masuk hitungan, ya. Karena ada keuntungan-keuntungan yang sifatnya adalah eksternal dari perusahaan yang dinikmati oleh masyarakat, ya, kemudian negara, ya, negara bisa memungut pajak sehingga secara keseluruhan negara bisa makmur. Ya, tetapi ini kan harus ada yang memulai. Ya. Jadi memang harus dipilih tempat yang membuat return dari yang didapat swasta itu paling tidak meningkat sedikit, ya, meningkat sedikit. Ya. Dan salah satu cara ya, misalnya kalau di Jepang itu adalah perusahaan bis itu diberikan konsensi misalnya di rute-rute gemuk, ya, dengan syarat dia harus melayani rute-rute kurus. Nah, ini juga sama dengan infrastruktur. Misalnya ada konsesi untuk jalan tol di daerah yang trafficnya sangat tinggi, tetapi kompensasinya dia juga harus melakukan investasi di daerah yang mungkin belum berkembang. Karena di sini investasi itu adalah ada gula ada semut. Dia itu tinggi karena memang tidak ada daya tarik, ya. Jadi yang saya sebut tadi sebagai gaya tarik, ya, gravitasi itu harus dibentuk.
Permasalahannya adalah siapa yang duluan, ya kan? Ya kalau swasta yang duluan itu hampir nggak mungkin. Ya. Nah, sekarang pemerintah mempunyai alternatif dengan bekerja dengan swasta, yang sebenarnya itu bagi-bagi risiko. Ya, swastanya mungkin untungnya nggak tinggi-tinggi amat, tapi risikonya dipotong. Ya, nah mereka masuk. Pemerintah mungkin dia bisa membagi APBN-nya yang sudah yang tidak yang terbatas untuk beberapa daerah. Ya. Sehingga secara keseluruhan jumlah yang bisa dibangun itu menjadi semakin meningkat. Nah, ini nanti akan mengundang kegiatan ekonomi untuk berlokasi. Dan juga yang harus diingat bahwa kalau misalnya ada dua lokasi, di mana dua-duanya itu praktis saling terpisah karena memang tidak ada infrastruktur, menghubungkan keduanya itu akan menimbulkan efek yang lebih besar daripada dua-duanya yang ada sekarang. Jadi 1 tambah 1 itu bukan 2, tapi mungkin 3 atau 5. Itu yang disebut sebagai economic of scale. Ya. Nah, dari situlah keuntungannya. Ya. Jadi kalau swasta itu nggak melihat, dia lihat 1 tambah 1 tetap 2. Ya. Sementara masyarakat melihat, nah itulah sebabnya ini yang disebut sebagai kegagalan pasar. Ya. Nah, di sini makanya optimalnya adalah kerjasama antara pemerintah dengan swasta. Dan ini juga mencakup juga yang tadi Pak Menteri bilang tol langit, ya. Karena tol langit itu memungkinkan UMKM itu untuk masuk ke dalam suatu marketplace. Ya. Dia tidak perlu biaya promosi, dia tidak perlu biaya informasi, praktis marketplace-nya itu yang menjadi informasi bagi dia. Dan dulu ini hanya bisa diimpikan oleh perusahaan-perusahaan besar. Ya. Ini juga sangat-sangat menghemat, ya. Jadi ada economic of scale lagi-lagi. Ya. Nah, di sini sama saja. Mungkin kalau perusahaan itu dibiarkan berlokasi di daerah yang belum banyak kegiatan ekonominya, misalnya di Indonesia Timur, mungkin mereka nggak tertarik. Nah, makanya perlu ada semacam skema yang sama dengan tadi infrastruktur fisik, misalnya jalan tol tadi. Dan ini juga betul juga untuk misalnya irigasi, ya. Ini juga sama, ya. Ini juga sama, irigasi. Jadi prinsipnya itu adalah kita harus menciptakan gravitasi. Oke, baik. Harus menciptakan gravitasi. Tapi bagaimana kombinasi kebijakan yang memang tepat dilakukan sehingga menarik minat swasta begitu untuk berkolaborasi dengan pemerintah? Pak Menteri, boleh dijawab soal ini? Itu sudah dijawab sama Pak Ari tadi kan. Saya kira untuk menariknya itu seperti tadi beliau sudah sampaikan, rute gemuk digabung dengan rute yang kurus, ya kan. Jadi tapi saya kira itu sudah dijawab tadi sama Pak Ari. Tapi kolaborasinya apakah saat ini cukup baik, Pak? Atau bagaimana, ada perkembangan baru begitu terkait kolaborasi antara pemerintah? Selama ini saya kira nggak ada masalah ya antara swasta dan dengan pemerintah dalam hal pengadaan ini. Misalnya kita ini ada 99 proyek KPBU, ya, nilainya sekitar 680-an triliun, ya kan, dari target 2000 sampai 2024 sekitar 2.700 triliun seperti tadi yang disampaikan, yang totalnya kebutuhannya 6.400-an triliun. Nah, sepanjang tahun 2020 ini baru 22 proyek senilai 184 triliun yang KPBU. Nah, sebenarnya terbuka peluang yang besar kalau 2.700 itu mau ditarik lebih cepat juga pada tahun-tahun ini, silakan aja. Cuma kan swasta pasti akan berhitung seperti kata Pak Ari tadi kan. Memang dia punya pertama ada kepastian sebenarnya, ada captive market yang diciptakan. Tetapi mereka kan menggunakan dana dan tidak bisa rugi kan. Nah, tetapi mengkapitalisasi modalnya itulah yang mereka memerlukan support dari pemerintah. Yang saya ingin sampaikan sebenarnya terkait dengan hari ini sebenarnya Indonesia itu turun sekali stok infrastrukturnya dari tahun sejak kita mengalami
mengalami penurunan yang luar biasa pada tahun 97-98. Kita turun ya sejak krisis itu, kita punya stok infrastruktur itu rasionya ya terhadap PDB itu turun dari 82% menjadi sekitar hanya 43% tahun 2017. Kemudian habis itu kita ingin menaikkannya itu secara bertahap. Naik 6% aja itu kita targetkan pada 2020-2024. Jadi untuk naik 6% itu kita memerlukan KPBU kerjasama dengan swasta sekitar 2.700 triliun dari 6.400 triliun yang kita proyeksikan. Nah, jadi ketertinggalan kita di infrastruktur dalam hal ini nyata sekali. Kita lihat contoh dari Korea Selatan ya. Korea Selatan itu mereka sudah merasa selesai dengan persoalan infrastrukturnya mereka sehingga percepatan dari membentuk pusat-pusat pertumbuhan itu luar biasa mereka bisa lakukan. Nah, kita ini sedang mengarah ke sana. Saya kira nanti pada pemerintahan yang Oke, baik. Sepertinya kami mengalami gangguan audio dan video dengan Pak Menteri Suharto Monoarfa. Kami akan coba untuk menghubungi kembali, tapi kita jeda sebentar pemirsa, tetaplah bersama kami.